Halo Bapak Ibu, apa kabar? Doa saya Bapak Ibu bersama seluruh keluarga, bersama dengan tim, sehat. Tidak hanya jasmaninya saja, tapi juga jiwanya sehat, dan lebih-lebih juga rohnya sehat. Amin. Dalam masa-masa seperti ini, sehat itu penting. Ya. Tapi jangan hanya fokus pada sehat jasmaninya, tapi juga sehat secara jiwa dan juga sehat secara rohnya. Amin. Baik, Suara Apostolik pada hari ini akan menyapa Bapak Ibu dengan kebenaran firman Tuhan, dan doa saya biarlah kebenaran ini boleh menginspirasi kita, Bapak Ibu menerima kebenaran dan menghidupi kebenaran, sehingga ada perubahan di dalam hidup kita oleh karena kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kebenaran itu juga punya dampak bagi banyak orang lain. Hidup kita bermakna, berdampak bagi banyak orang. Amin. Nah, Suara Apostolik pada hari ini saya beri tema Save Our Soul. Save Our Souls. Selamatkan jiwa kami. Biarlah kebenaran ini nanti akan menolong kita untuk kita ini mengerti, paham, dan punya belas kasihan terhadap seruan orang-orang sekitar kita yang berkata, selamatkan jiwa kami. Mendasari tema ini, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 dan 10. Kisah Rasul pasal 16 ayat 9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada 3 bagian yang akan saya bagikan pada Bapak Ibu. Ya, berkaitan dengan Kisah Rasul pasal 16 ayat 9 dan 10. Tentang save our souls. Ya. Bagian yang pertama itu di ayat ke-9 dikatakan begini. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Jadi Paulus mengalami satu peristiwa, satu kejadian yang saya percaya itu mengubah hidup Paulus, ya, dan pelayanannya sehingga punya dampak bagi banyak orang. Pengalaman apa yang dialami oleh Paulus? Paulus melihat satu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri, bukan banyak orang, bukan ratusan, bukan jutaan, ada seorang Makedonia berdiri dan berseru kepada Paulus, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita punya Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, kata penglihatannya dipakai itu adalah vision, ya. Jadi, ya, Paulus punya pengalaman. Pengalaman apa? Dia mendapatkan visi dari Tuhan, ya. Dia mengalami visi dari Tuhan. Apa visinya yang Tuhan berikan? Paulus mendapat visi ada seorang Makedonia berdiri dan berseru kepada Paulus, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, visi ini penting Bapak Ibu. Dan ini yang menjadi kunci hidup Paulus, kunci pelayanan Paulus, sehingga dia bisa menyelesaikan semua, ya, yang Tuhan percayakan dalam hidupnya dengan baik dan benar. Oleh karena Paulus pernah punya pengalaman mendapatkan visi dari Tuhan. Dan kita bersyukur oleh karena ketaatan Paulus terhadap visi Tuhan, maka Eropa boleh dilawat oleh Injil Tuhan. Walaupun pada awalnya dia melihat satu orang dan dia berangkat dan dilayani, maka dari satu orang ini akhirnya Injil boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa. Pertanyaannya adalah, mengapa visi itu penting? Mengapa visi itu penting bagi Paulus? Mengapa visi itu penting bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Ada 5 poin yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan pentingnya sebuah visi. Yang pertama,
Visi itu penting oleh karena visi itu akan memberikan arah. Visi itu akan memberikan tujuan dalam hidup Bapak Ibu. Kita tidak sekedar hidup di dunia ini. Kita tidak sekedar pelayanan. Kita tidak sekedar berkeluarga. Kalau ada visi Tuhan dalam hidup kita yang jelas, maka visi itu akan memberikan arah, memberikan tujuan di dalam hidup kita. Kalau seseorang ya hidup di dunia ini, pelayanan, berkeluarga, tidak punya visi, menurut saya ini berbahaya. Bahkan bukannya berbahaya bagi dirinya, tapi juga berbahaya bagi keluarga dan orang lain. Suatu hari ya ada satu peristiwa, ya, ada pesawat Korea Selatan terbang dari John F. Kennedy, Amerika Serikat kembali ke Korea. Ya. Tidak tahu apa penyebabnya, rupanya pesawat ini menyimpang 1 derajat dari jalur yang ditetapkan. Mungkin bagi banyak orang, kan 1 derajat itu kecil Pak Wahyudi. Apa sih artinya? Oh, artinya besar Bapak Ibu. Ya, karena pada waktu penyimpangan 1 derajat terus dilakukan, maka penyimpangannya akan fatal Bapak Ibu. Ya. Dan ini terjadi pada maskapai Korea Selatan ini. Dia menyimpang 1 derajat, ya. Dan dia terus tanpa sadar. Akhirnya pesawat ini tidak sampai ke Korea, justru ada di daerahnya Uni Soviet waktu itu. Dan tentara Uni Soviet tanpa tending aling-aling, dia pikir ini pesawat musuh, ditembak pesawat ini, ya. Dan akhirnya pesawat ini hancur. Sekali lagi bukan hanya pilotnya yang meninggal, tapi semua penumpang yang bersama-sama dengan dia juga meninggal. Jadi Bapak Ibu, kalau seseorang tidak punya visi, ini berbahaya bukan bagi diri saja, tapi bagi banyak orang. Kan akan ada penyimpangan, ya. Kita mudah disimpangkan, kita mudah dibelokkan oleh hal lain. Oleh karena kita tidak punya visi atau tujuan. Seringkali saya mengatakan, ya, di dalam satu pelatihan-pelatihan, kalau seseorang hidup di dunia ini, dan orang itu tidak punya tujuan dalam hidupnya, tidak punya visi dalam hidupnya, tidak tahu arah hidupnya, maka sebenarnya hidup yang dihidupi di dunia ini tidak layak untuk dihidupi. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu punya pengalaman menerima visi dari Tuhan. Yang kedua, mengapa visi itu penting? Oleh karena visi itu akan mengoptimalkan, memaksimalkan setiap potensi, setiap karunia, setiap bakat, ya, setiap kelebihan, kemampuan yang Bapak Ibu miliki. Kalau seseorang tidak punya visi, maka talenta, karunia, bakat, dan sebagainya akan terpendam dan tidak pernah berdampak bagi banyak orang. Tidak mungkin nilai kekalan di dalam hidup banyak orang maupun kerajaan surga. Seseorang mengatakan pada saya, tahukah kamu bahwa kuburan itu adalah tempat terpendamnya banyak potensi, ya, banyak kelebihan, banyak bakat, banyak karunia, tapi tidak pernah dimaksimalkan, terkubur bersama-sama dengan jasadnya. Nah Bapak Ibu, pastikan bahwa kita ini pernah punya pengalaman menerima visi, karena visi itu akan mengoptimalkan potensi Bapak Ibu, mengoptimalkan karunia, bakat, talenta, kelebihan pendidikan yang Bapak Ibu ada. Yang ketiga, mengapa visi itu penting? Oleh karena visi itu akan membuat kita belajar apa artinya bersandar pada Tuhan. Orang yang mempunyai visi, orang yang mempunyai pengalaman menerima visi dari Tuhan, dia sadar bahwa dia tidak bisa mengerjakan visi ini dengan kekuatannya. Dia tidak bisa merealisasikan visi ini dengan kemampuan pendidikan, pengalamannya. Dia butuh Tuhan. Dia memerlukan Tuhan. Dia bersandar pada Tuhan. Oleh karena hanya Tuhan sajalah yang akan memampukan dia untuk bisa merealisasikan visi. Ada satu lagu yang baik sekali, yang lagu lama mungkin, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Artinya setiap saat kita butuh Tuhan. Setiap saat kita memerlukan Tuhan. Setiap saat kita butuh pertolongan Tuhan. Oleh karena dia sajalah yang akan menolong untuk merealisasikan visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang keempat, mengapa visi itu penting? Oleh karena visi itu akan memberikan daya tahan pada kita, memberi kekuatan pada kita
untuk kita tidak mudah menyerah pada waktu kita mengalami masa-masa sulit, pada waktu kita mengalami masa-masa dalam dunia lembah kekelaman, pada waktu kita masa-masa mungkin sendirian. Visi itu akan memberi kekuatan pada kita untuk tidak menyerah, tidak meninggalkan pelayanan. Di dalam dunia hewan, khususnya dunia burung, ya, ada satu burung yang punya karakteristik khusus, punya keistimewaan khusus. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya begini, kalau ada badai, ada angin besar, ya, banyak burung itu sembunyi. Hanya satu jenis burung ini tidak sembunyi, malah dia terbang tinggi, dia menyosong ke udara, dia pakai badai itu untuk mengembangkan sayapnya, dia terbang sehingga kelihatan betapa gagahnya burung ini. Nah, kita mengatakan kepada kita bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan laksana burung Raja Wali. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tak kalah kita menerima visi dari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, bersandar pada Tuhan, digambarkan seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali terbang tinggi, mengatasi badai, tidak mudah menyerah. Kenapa? Karena dia tahu ada pertolongan Tuhan. Daud pernah berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu beserta dengan aku. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, visi Tuhan memberikan daya tahan pada kita. Ya, tak kita mengerjakan visi itu ada tantangan, ada kesulitan, ada hambatan, ya, ada air mata, kita tidak menyerah. Kita terus kerjakan. Sebab kita mengatakan orang yang menabur dengan bercucur air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Seorang petani sedang menanam, ya. Waktu menanam pasti butuh kerja keras, pasti keluar keringat, ya. Mungkin juga air mata, ya. Tapi tak kalah ditanami itu terus bertumbuh berbuah, dia penuh sukacita. Mengapa dia melakukannya? Karena dia bisa melihat, kalau aku terus melakukannya, tekun mengerjakannya, maka 4 tahun yang akan datang, 7 tahun yang akan datang, pohon mangga saya, pohon durian saya akan berbuah, buahnya lebat dan sebagainya. Tapi kalau orang tidak punya visi, baru mengalami masa-masa sulit, dia mungkin berhenti. Ya sudahlah, pulang saja. Ya, memang sulit, ya. Dia tidak bisa melihat Tuhan dalam hidupnya. Yang terakhir, visi itu penting. Poin kelima, oleh karena visi itu membuat kita tidak hanya butuh Tuhan, tapi kita butuh orang lain. Kita butuh rekan sekerja. Kita tidak bisa mengerjakan visi ini dengan kekuatan kita, dengan pengalaman kita, dengan pendidikan kita sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh teman, kita butuh rekan sekerja, bersama-sama mengerjakan visi ini. Seperti Paulus, dia mendapat penglihatan, tapi dia tidak mengerjakan sendiri, dia ajak temannya. Dia pakai kata kami, ya. Kenapa? Karena visi itu akan membuat dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Visi itu menjadi lem, menjadi perekat, untuk dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Together we can change the world. Bersama kita dapat mengubah dunia. Kita tidak bisa mengubah dunia sekeliling kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh suami kita, butuh istri kita butuh rekan sekerja kita. Untuk boleh mengerjakan, merealisasikan visi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi visi itu penting, oleh karena visi itu memberikan arah. Visi itu penting oleh karena visi itu mengoptimalkan potensi kita. Visi itu juga mengajar pada kita apa artinya bersandar pada Tuhan. Visi itu membuat kita punya daya tahan untuk tidak mudah menyerah. Dan visi Tuhan membuat kita ini bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu, pastikan bahwa setiap kita semua pernah punya pengalaman menerima visi dari Tuhan. Kalau engkau sudah berkeluarga, ya, engkau tidak hanya berkeluarga, tapi keluargamu adalah keluarga yang mempunyai visi, ya. Apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup keluargamu? Kalau engkau pelayanan, engkau tidak sekedar cuma pelayanan, ya, tapi didorong, dimotivasi, didasari oleh visi Tuhan. Kita bersyukur bahwa Yayasan Pesat adalah yayasan didorong oleh visi. Dan setiap kita semua, ya, memahami bahwa visi ini mengerjakan, menggerakkan kita. Apa visinya? Visinya adalah kita membawa orang, membawa anak-anak yang jauh dari Kristus datang pada Kristus.
kemudian menolong dia bertumbuh dan merilis setiap potensi yang ada dalam hidupnya untuk boleh dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita belajar dari Paulus. Ya. Paulus adalah orang yang sangat konsisten dengan hidupnya terhadap visi dari Tuhan. Apa visi dari Tuhan? Yaitu visi penginjilan, visi pemuridan. Kita boleh punya visi yang lain, ya. Di dalam keluarga kita punya visi keluarga, di dalam lain punya visi pelayanan. Tapi ada satu visi yang tidak boleh bergeser dalam hidup kita. Itu apa? Visi penginjilan dan pemuridan. Kita memberitakan kabar baik dan kemudian kita memuridkan orang lain supaya orang lain pun juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Mungkin tidak banyak satu orang yang kita muridkan, tapi kalau kita melakukan dengan tekun setia, maka satu orang ini akan membawa dampak lebih besar bagi banyak orang. Saya ingat dengan satu orang di Gerasa, di Gadara, yang berjumpa dengan Tuhan. Satu orang, ya. Tak kala dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Kemudian dia kembali ke kota, ke desanya, ke kampungnya. Dikatakan orang yang dulunya kerasukan setan, dulunya sampah masyarakat, berjumpa dengan Tuhan, diubahkan hidupnya. Maka dikatakan melalui hidupnya diubahkan, menggemparkan Dekapolis. Deka itu 10, polis itu kota. Amin Bapak Ibu. Bagian yang kedua, itu ayat ke-10. Dikatakan setelah Paulus melihat penglihatan itu, nah, ada kata menarik setelah. Ya. Jadi tidak hanya kita merindukan visi dari Tuhan, tidak hanya kita menginginkan visi dari Tuhan, tidak hanya kita punya kerinduan pengalaman menerima visi dari Tuhan, tapi setelah visi itu diberikan, ayat yang ke-10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, setelah Paulus menerima visi dari Tuhan itu, dikatakan apa? Segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Segera, ya. Tidak menunggu-nunggu, tidak santai, ya. Ini sesuatu yang urgent, ya harus cepat dikerjakan, segera, ya. Mencari kesempatan, mencari kesempatan. Nah, bicara tentang kesempatan, itu ada 5 tipe ke manusia. Ya. Yang pertama, ini adalah orang bodoh. Orang bodoh itu ada orang yang tidak bisa melihat kesempatan, tidak bisa melihat peluang, di tengah-tengah begitu banyak kesempatan yang ada di sekitarnya. Ini orang bodoh. Di tengah-tengah begitu banyak jiwa-jiwa dia tidak bisa melihat. Jiwa-jiwa yang butuh dilayani. Di tengah-tengah begitu banyak peluang kesempatan, dia tidak bisa melihat. Apa yang membuat dia tidak bisa melihat? Bisa jadi oleh karena dia banyak fokus pada dirinya sendiri, sehingga tidak bisa melihat kelilingnya. Bisa jadi tidak ada kemauan belajar bersama dengan Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Tipe yang kedua, itu adalah orang malas. Orang malas itu lebih maju tahap daripada orang bodoh. Ya. Orang malas itu orang yang bisa melihat kesempatan, orang yang bisa melihat peluang, dan orang ini tidak mau mengerjakan. Ya. Kesempatan ini tidak mau melaksanakan kesempatan ini. Kenapa? Oleh karena dibatasi oleh rasa malasnya. Kalau kita lihat di kitab Amsal, itu banyak bicara tentang kemalasan. Orang malas tidak selalu orang yang pasif. Ya, orang pasif itu orang malas. Ya. Tapi orang malas juga adalah orang yang aktif bertanya, ya, aktif usul, tapi tidak mau mengerjakan usulnya. Atau orang itu mengerjakan, baru di tengah jalan, dia berhenti, tidak mau menyelesaikan, itu juga orang malas. Ya. Saya berdoa kita bukan orang-orang malas, yang pada awalnya berapi-api, bersemangat, menggebu-gebu, ya. Tapi kemudian di tengah jalan kempes, ya. Ya, jangan ya. Awal berapi-api, sampai terusnya kita berapi-api. Tipe ketiga, itu ada orang sakit. Orang sakit itu ada orang yang juga bisa melihat kesempatan, orang yang bisa melihat peluang, tapi tidak mau mengerjakan peluang kesempatan itu. Kenapa? Oleh karena dibatasi oleh sakitnya. Nah, seringkali yang membatasi bukan sakit jasmani, tapi seringkali yang membatasi adalah sakit bagian jiwanya. Saya melihat ada orang-orang yang punya keterbatasan jasmani,
tapi jiwanya sehat, rohnya sehat, hidupnya berdampak bagi banyak orang. Nah, seringkali ya hal yang berkaitan dengan jiwa itu membuat visi, membuat kesempatan, peluang itu tidak kita kerjakan. Apa sakit bagian jiwa? Kita menjadi pribadi yang gampang putus asa, mudah kecewa, ya, mudah sakit hati, ya, menyimpan kepahitan, ya, membiarkan hal-hal najis, ya, hal yang dosa itu meracuni hidup kita, sehingga kita nih selalu sibuk dengan diri kita sendiri, menyelesaikan diri sendiri, sehingga tidak bisa mengerjakan setiap peluang kesempatan yang ada dalam hidup kita. Saya beri contoh sederhana supaya menolong kita memahami bagian ini. Suatu hari ada seorang gadis, ya, pagi hari, ya, pasti ini anak Tuhan, dia bisa sembahyang, kemudian dia menyusun, ya, daftar, ya, kegiatan sepanjang hari ini. Dia membuat perencanaan, dia membuat plan, apa-apa yang mau dikerjakan. Wah, luar biasa plannya. Kemudian dia berangkat kuliah, ya, di tempat kuliah dia ketemu tanda kutip pacarnya, harus saya punya pacar ya. Nah, kemudian waktu ketemu, ya, dia antusias, tapi pacarnya tiba-tiba ngomong, hari ini kita putus ya. Loh, tanya, kenapa putus? Apa alasannya? Ya, pokoknya enggak pakai alasan kita putus. Nah, apa reaksinya si gadis ini? Gadis ini kecewa, dia kemudian kembali ke rumah, enggak ikut kuliah. Dia masuk rumah, masuk kamar. Ngapain di kamar? Iya, dia nangis, ya. Dia nangis, ya. Ya, mengingat apa dikatakan pacarnya. Mamanya coba menghibur dengan memasak masakan kesukaannya. Kemudian selesai diketok, nak, yuk bangun, ya. Kenapa kamu nangis? Ini mama masak masakan kesukaanmu. Dari dalam terdengar suara, nggak mau ma. Ya. Kenapa? Karena hatinya sedang terluka. Ya. Hatinya terluka, dia kecewa, dia ada sakit hati, ya, menguasai hidupnya. Sehingga semua perencanaan, semua hal yang besar yang akan mau dikerjakan sepanjang hari ini tidak dikerjakan. Kenapa? Oleh karena sakit bagian jiwanya. Demikian juga dalam hidup kita. Seringkali pekerjaan Tuhan, visi Tuhan tidak bisa sampai kepada tujuannya oleh karena kita lebih banyak membiarkan bagian jiwa kita ini terluka. Yang keempat, itu adalah orang bijak. Orang bijak itu adalah orang yang melihat kesempatan, orang bijak itu adalah orang yang melihat peluang, dan orang bijak itu mau mengerjakan setiap peluang, setiap kesempatan yang diberikan, walaupun ada harga harus dibayar. Dia tahu bahwa tak kala dia mengerjakan, akan ada kemuliaan yang Tuhan berikan, akan ada terjadi sesuatu yang besar, yang bukan hanya memberkati hidupnya, tapi memberkati banyak orang. Amin. Dan Tuhan memberikan contoh pada waktu dia hidup di dunia ini. Yesus adalah pribadi yang inovatif, yang bijak. Ya. Dia adalah orang pribadi yang memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Pada waktu Nikodemus datang kepadanya, dia memanfaatkan kesempatan untuk bisa memberitakan kabar baik, ya, kepada orang-orang yang datang kepadanya. Sekalipun ada harga harus dibayar. Dia luangkan waktu, ya, mungkin dia harus tinggalkan hobi kesukaannya dan sebagainya. Orang-orang bijak itu adalah orang yang melihat kesempatan, mengerjakannya, sekalipun ada harga dibayar. Yang terakhir, yang kelima, ya, adalah orang inovatif. Orang inovatif itu adalah orang yang tidak hanya melihat kesempatan, orang inovatif adalah orang yang tidak hanya melihat peluang, tapi orang inovatif itu adalah orang yang menciptakan kesempatan, menciptakan peluang, menemukan kesempatan, menemukan peluang dalam hidupnya untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah orang inovatif. Dan teladan kita tetap Yesus. Waktu Yesus ada di dunia, dia adalah pribadi yang inovatif, tidak hanya bijak, dia inovatif. Dia mencari orang terhilang, dia datang pada orang, dia mencari, dia menemukan orang lain. Ya. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Search and rescue. Ya. Dia mencari dan menyelamatkan. Hanya orang-orang yang inovatif yang akan terus mencari dan akan terus menciptakan kesempatan demi kesempatan. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang inovatif yang menciptakan kesempatan, nggak menunggu-nunggu kesempatan, tapi juga orang-orang yang menemukan peluang kesempatan di dalam hidup kita untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, ya, jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang malas, jangan jadi orang sakit.
Jadilah orang bijak dan jadilah orang inovatif. Dan itu akan memberkati banyak orang. Sesuatu yang tidak inovatif, suatu hari akan ditinggalkan. Jadilah orang inovatif. Amin. Bagian ketiga atau bagian terakhir, ayat ke-10 bagian B. Dikatakan begini, karena dari penglihatan itu, sekali lagi, karena dari penglihatan itu, kami apa? Menarik kesimpulan. Paulus bersama dengan tim menarik kesimpulan. Apa kesimpulan yang tarik? Dikatakan bahwa Tuhan telah memanggil kami. Ya, ini tim ya, memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dari semua yang Paulus alami, ya, semua reaksi Paulus, hal yang paling penting itu adalah kesimpulan tarik. Dan kesimpulan adalah kesimpulannya benar, kesimpulan yang seturut dengan kemauan Tuhan. Apa kesimpulannya yang ditarik oleh Paulus? Paulus menarik kesimpulan bahwa kami telah dipanggil Tuhan atau Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Berapa tahun Bapak Ibu Saudara di pelayanan? Mungkin ada 2 tahun, ada 5 tahun, ada mungkin lebih dari 10 tahun, 20 tahun. Ya. Pertanyaan saya, kesimpulan apa yang kita ambil? Apakah kita masih tetap punya kesimpulan seperti Paulus? Bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang ada di sekeliling kita. Suara-suara Makedonia yang berseru, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Adakah kita masih punya kepekaan, punya belas kasihan untuk memberitakan kabar baik kepada mereka? Ataukah kita sudah menutup telinga kita, hati kita terhadap mereka? Saya berdoa, biarlah kita boleh diingatkan, disegarkan kembali bahwa Tuhan memanggil Bapak Ibu, Tuhan menetapkan Bapak Ibu untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang sekeliling Bapak Ibu. Yohanes pasal 15 dan 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Sekali lagi, percayalah bahwa Tuhan memanggil Bapak Ibu, bukan akan telah memanggil Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan kalau Tuhan memanggil kita, ada tujuannya, supaya setiap Bapak Ibu pergi, go and bear fruits, pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Apa buah yang tetap? Pada waktu kita memberitakan kabar baik. Saya senang tak kalah mendengar berita bahwa anak-anak didik Bapak Ibu adalah anak-anak berprestasi. Anak-anak kita adalah anak berprestasi, juara ini, saya senang. Tapi pertanyaan saya, apakah cukup? Apakah hanya itu saja? Adakah sesuatu yang punya nilai kekal kita juga bagikan kepada mereka? Seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, mengatakan bahwa warisan terbesar yang diberikan pada dirinya dari orang tua bukan uang, bahkan bukan pelayanan, walaupun sekalipun papanya adalah seorang hamba Tuhan gereja besar, tapi dia mengatakan warisan terbesar yang Tuhan beri, yang orang tua saya berikan pada saya itu adalah Injil yang mengubah hidup saya. Injil yang mengubah itu adalah warisan terbesar. Apa warisan terbesar yang Bapak Ibu mau berikan kepada anak Bapak Ibu, pada murid-murid Bapak Ibu? Apakah hanya sekedar pinter? Apakah tidak baik itu baik, tapi itu sementara? Apakah cuma sekedar karakter? Baik-baik, tapi itu juga sementara. Adakah kita memberitakan kabar baik kepada mereka? Supaya mereka tidak hanya menerima hal yang sementara, tapi mereka juga menerima sesuatu yang punya nilai kekal dalam hidupnya. Sehingga suatu hari kita berjumpa dengan orang-orang yang kita injili di surga. Dan mereka berkata, terima kasih. Oleh karena ibu, bapak tidak hanya memberikan pendidikan kepada saya, tapi
memberitakan Yesus yang membuat saya sekarang boleh ada bersama-sama dengan Yesus di surga. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan sebagai bagian dari suara apostolik. Dan doa kami setiap kita semua adalah orang-orang yang punya pengalaman menerima visi dari Tuhan. Sehingga engkau mempunyai arah dalam hidup. Engkau optimal dalam karunia talentamu. Engkau terus bersandar pada Tuhan. Engkau tidak mudah menyerah waktu menghadapi masalah sulit. Engkau bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Dan itu membuat engkau menjadi orang-orang bijak, orang-orang inovatif. Tidak menjadi orang bodoh, orang malas, orang sakit. Dan kesimpulan yang engkau ambil kapanpun, mulai hari ini sampai seterusnya, meyakini bahwa Tuhan telah memanggil Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang berseru, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Save our soul. Alkitab mengatakan, ya, alangkah indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Adakah kita menyadari bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang ditunggu-tunggu oleh para Makedonia untuk menyeberang, untuk datang dan memberitakan kabar baik. Dan kita mengatakan jejak kaki orang-orang membawa kabar baik itu adalah jejak kaki yang indah. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita dan mendorong kita untuk kembali lagi merefleksikan diri kita. Bagaimana hidup kita, keluarga kita, pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Adakah didasari oleh visi, membuat kita menjadi orang bijak, orang inovatif, dan kesimpulan yang kita ambil ada kesimpulan yang sama sebagaimana Tuhan ingin kita lakukan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa siapapun ya, teman-teman yang sedang melihat ya, nonton YouTube ya, materi ini mereka diingatkan, mereka diberi kerinduan untuk mempunyai pengalaman menerima visi dari Tuhan. Sehingga membuat setiap mereka semua tahu arah, tujuan, mengapa mereka ada di dunia ini. Semua potensinya boleh maksimal, tidak terpendam. Tapi boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan punya nilai kekal bagi kerajaan-Mu. Dan mereka menjadi orang-orang yang terus belajar bersandar pada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan itu membuat mereka tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, bahkan menjadikan setiap kesulitan-kesulitan menjadi pengalaman bersama dengan Tuhan. Oleh karena kekristenan sejati adalah pengalaman bersama dengan Tuhan hari demi hari. Sehingga membuat mereka juga bisa bekerja sama dengan orang lain. Membuat mereka menjadi orang-orang bijak, orang inovatif, tidak menjadi orang bodoh, orang malas, orang sakit. Dan kesimpulannya mereka ambil seperti yang Tuhan panggil kepada Paulus, ya, bahwa Tuhan memanggil setiap kami semua untuk boleh menjadi alat, menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Terima kasih, berkati hidup mereka, berkati hidup keluarga mereka, memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.